Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dia Ayu Safitri, NIM 202331029, kelas BK 1B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Bahasa Indonesia, yaitu karya ilmiah artikel populer yang berjudul Eksplorasi, Peran, dan Tantangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional. Di dalam artikel populer ini, yang pertama terdapat abstrak. Artikel ini mengeksplorasi evolusi dan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Fokusnya adalah pada peran yang dimainkan oleh bahasa Indonesia dalam konteks globalisasi, komunikasi lintas budaya, serta tantangan yang dihadapinya dalam meningkatkan posisinya sebagai bahasa internasional yang efektif. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pustaka. Hasilnya, peran bahasa Indonesia dalam konteks global saat ini sangat krusial, membentang dari fungsi komunikasi dalam perdagangan, pariwisata, diplomasi budaya, hingga kerjasama lintas negara. Bahasa ini tak sekedar menjadi alat komunikasi, melainkan simbol identitas nasional yang mencerminkan nilai-nilai budaya bahasa Indonesia. Upaya perlu dilakukan dalam mempererat pengajaran, mengembangkan kosakata, dan memperluas penguasaan bahasa Indonesia di tingkat global sehingga bahasa Indonesia dapat menjaga keberadaannya sebagai lembaga kekayaan budaya Indonesia di panggung internasional. Yang kedua ada pendahuluan. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan bahasa resmi di Indonesia adalah pilar utama dari kedaulatan budaya dan politik negara. Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menegaskan peran pentingnya dalam pasal 36 yang menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah mencapai prestasi besar sebagai pengantar di sektor pendidikan dan administrasi di Indonesia. Keputusan ini tercermin dalam kebijakan pemerintah yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di lembaga-lembaga pemerintahan, sistem peradilan, dan lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa persatuan bangsa sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda yang dideklarasikan dalam Kongres Pemuda II. Kini, bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa internasional. UNESCO menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resminya. Keputusan ini menandai langkah monumental dalam pengakuan global terhadap peran bahasa Indonesia tidak hanya sebagai identitas nasional Indonesia, tetapi juga sebagai bahasa yang memperjuangkan dialog lintas budaya dan pemahaman universal. Yang ketiga ada metode. Metode kualitatif pustaka adalah strategi penelitian yang digunakan memahami fenomena yang tidak mungkin diukur atau tidak selalu memerlukan kuantifikasi dalam tujuan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini juga digunakan dalam rangka mengkaji seluruh aspek yang harus diketahui mengenai suatu fenomena. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada peran bahasa Indonesia dalam dunia internasional di era globalisasi. Bahasa Indonesia dengan perannya yang signifikan dalam penggunaan global saat ini memainkan
berperan krusial dalam berbagai aspek hubungan internasional di era globalisasi. Sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan internasional, pariwisata, diploma budaya, dan kerjasama lintas negara, bahasa Indonesia bukan hanya sebatas alat komunikasi, tetapi menjadi simbol kebahasaan yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang mendalam dari bahasa ini. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi fondasi komunikasi penting di dalam negeri, tetapi juga berperan sebagai jembatan penting dalam mempromosikan pariwisata Indonesia kepada wisatawan asing. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang umum di Indonesia memberikan kepercayaan diri kepada wisatawan asing untuk terlibat dalam pengalaman lokal yang autentik dan memperkaya perjalanan mereka. Di era globalisasi berubah dengan cepat, bahasa Indonesia bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga menjadi kekayaan budaya Indonesia. Dalam konteks ini, keberadaan serta peran bahasa Indonesia menjadi sangat vital guna memastikan bahasa kekayaan budaya Indonesia tetap lestari sejalan dengan kemajuan global. Bahasa Indonesia juga menjamin sebagai alat utama dalam memperkenalkan keberagaman budaya di Indonesia, panggung internasional melalui festival-festival budaya dan berbagai acara internasional menjadi jendela yang menghadirkan Indonesia di mata dunia. Yang kedua, ada tantangan dan peluang. Bahasa Indonesia mengembangkan serangkaian tantangan dalam upaya menuju status sebagai bahasa internasional yang dikenal. Salah satunya adalah persaingan dengan bahasa-bahasa lain yang telah mapan dan lebih sering digunakan secara global, seperti bahasa Inggris, yang merupakan bahasa dominan dalam berbagai ranah internasional. Dalam dinamika globalisasi, perkembangan teknologi yang pesat telah menjadi tantangan signifikan bagi peran bahasa Indonesia. Hal ini terutama karena sebagai besar aplikasi dan platform digital mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa dominan mereka. Tantangan utama dalam memperluas penggunaan bahasa Indonesia di tingkat internasional adalah pendekatan pendidikan yang efektif. Tetapi peluang bahasa Indonesia harus meraih eksistensi yang lebih luas di tingkat internasional. Telah menjadi bahasa pengantar di berbagai forum internasional, dipakai sebagai bahasa resmi dalam berbagai organisasi global. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia diajarkan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Hawaii, dan Kanada, menunjukkan peningkatan minat global terhadap bahasa ini. Penggunaan juga semakin meluas dalam promosi pariwisata internasional Indonesia, serta dalam pertukaran budaya dan seni antara Indonesia dengan negara-negara lain. Yang ketiga, ada langkah-langkah untuk penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang lebih kuat, langkah strategis pertama yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan, pemerintah, dan lembaga terkait adalah dengan meningkatkan jumlah kosakata bahasa Indonesia agar lebih sering dan luas digunakan dalam konteks internasional. Langkah kedua yang diambil adalah pengembangan uji kemahiran bahasa Indonesia yang diintegrasikan sebagai bagian dari proses pengujian dalam skala internasional. Langkah ketiga, melibatkan peningkatan kualitas pengajaran bahasa Indonesia di institut pendidikan seperti sekolah universitas dengan fokus pada pengembangan metode pengajaran dan inovatif dan efektif. Di samping itu, langkah yang penting harus diambil oleh pemerintah adalah menyusun strategi konkret untuk memperkuat kedudukan bahasa Indonesia di lingkup ASEAN. Inisiatif ini mencakup persiapan generasi muda dalam mempelajari bahasa-bahasa yang digunakan di wilayah Asia Tenggara. Strategi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman lintas budaya, meningkatkan kerjasama regional seperti memperkuat bahasa Indonesia sebagai salah satu elemen penting dalam kerangka komunikasi di ASEAN.
Yang terakhir, kesimpulan. Peran bahasa Indonesia dalam konteks global saat ini sangat krusial, membentang dari fungsi komunikasi dalam perdagangan, pariwisata, diploma budaya, hingga kerjasama lintas negara. Bahasa ini sekedar menjadi alat komunikasi, melainkan simbol identitas nasional yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia. Dalam menyongsong masa depan, bahasa Indonesia perlu mengatasi beragam tantangan, mulai dari persaingan dengan bahasa lain hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Upaya perlu dilakukan dalam memperkuat pengajaran, mengembangkan kosakata, dan memperluas penguasaan bahasa ini di tingkat global sehingga bahasa Indonesia dapat menjaga keberadaannya sebagai lembaga kekayaan budaya Indonesia di panggung internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.